Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya ya. Ya Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Silakan untuk Mbak Ana dipimpin doanya. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Ibu akan memulai absen dulu. Enak, hadir Bu. Mbak Ana, Hadir Bu. dan siapa lagi yang nggak masuk? Mbak Neli. Kenapa kok nggak masuk Mbak Neli? Sakit Bu. Oh, sakit. Ya udah, Ya. kita doakan agar Mbak Neli cepat sembuh ya. Amin. Sebelumnya, ada yang tahu materi kita hari ini? Belum Enggak. Bu. Jadi ya, apa? Jadi materi kita hari ini adalah membahas tentang ibadah kurban. Ya. Apa tujuan kita mempelajari ibadah kurban? Jadi tujuan kita mempelajari ibadah kurban itu agar kita itu mensyukuri nikmat apa yang diberi oleh Allah dan mendekatkan diri pada Allah. Ada yang tahu kurban itu apa? Belum Bu. Belum? Ya nggak apa-apa. Jadi kurban secara bahasa dalam bahasa Arab adalah koruba yakribu, yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan secara istilah mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya. Gimana? Paham anak-anak? Paham. Silakan buka dulu LKS kalian. Dibuka halaman 32. Sudah ketemu? Sudah Bu. Dilihat dulu, di situ ada ayat surat Al-Kautsar ayat 2. Kita baca bersama-sama. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, jadi ayat Al-Kautsar ayat 2 ini menjelaskan tentang ibadah kurban. Yang artinya, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah yang pertama adalah meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun kita umat Nabi Muhammad SAW, kita juga harus meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri. Jadi meningkatkan kualitas diri itu maksudnya seperti kita itu bersyukur, bertakwa apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan kepedulian sosial dan menjadi salah satu cara membahagiakan sesama. Seperti membagikan daging kurban itu kan membuat kita tuh lebih menumbuhkan kepedulian sosial dan menjadi salah satu membahagiakan sesama. Jadi dengan membagikan daging-daging kurban itu bisa yang ketiga adalah menumbuhkan kepedulian sosial dan menjadi salah satu membahagiakan sesama. Jadi dengan membagikan daging-daging kurban itu bisa membuat kita itu mempererat silaturahim. Tuh. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat orang yang wajib berkurban. Yang pertama adalah merdeka dan mampu secara finansial. Merdeka itu maksudnya tuh tidak menjadi budak. Mampu secara finansial itu maksudnya itu adalah mampu perekonomiannya gitu. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki hutang. Tuh.
Selanjutnya ibu akan memperlihatkan video bagaimana tata cara menyembelih kurban yang benar. Dan setelah kita melihat video, kita lanjut praktek. Nih, kalian lihat bersama-sama ya, jangan rebutan. Ya, Bu. Besok bener kalau dulu bisa. Nah, dilihat dengan benar dan teliti, jangan sampai Nah, dilihat dengan benar dan teliti, jangan sampai ya. Video sudah selesai. Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan melihat video ini? Belum. Ya, kalau belum kita langsung mempraktekkan saja ya. Ya, Bu. Ayo silakan membentuk lingkaran dulu. Gini. Baik, Ibu akan menjelaskan. Sebelum kita menyembelih hewan, kita pastikan dulu pisaunya ini tajam apa tidak. Kalau tidak tajam, kita asah sampai tajam. Tuh. Yang kedua, yang selanjutnya, sebelum kita menyembelih, pastikan hewan ini menghadap kiblat. Hewan kurban ini menghadap kiblat. Tuh. Lalu selanjutnya kita membaca bismillah dan takbir 3 kali seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu kita menyembelih hewan. Sebelum kita menyembelih hewannya, kita hewan kurban ini atas nama siapa? Seumpama atas nama Mbak Naili. Tuh, langsung wes kita sembelih hingga kerongkongan dan urat lehernya itu putus. Kalau belum putus, jangan sampai pisau ini itu diangkat. Kita pastikan bahwa urat dan lehernya itu benar. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Coba kalian praktek. Ayo, Mbak Ena dan Mbak Ana. Terus yang kedua, pastikan pisau untuk menyembelih hewan tajam dan tidak tumpul. Terus yang ketiga, Praktek dulu. Ya, Bu. Yang pertama, pastikan pisau yang kita gunakan tajam. Kemudian hadapkan hewan kurban menghadap kiblat. Setelah itu kita membaca bismillah dan takbir sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu kita sebutkan atas nama siapa hewan hewan ini dikurbankan. Contohnya atas atas nama Mbak Naili. Naili. Setelah itu kita Ya. pastikan Saat menyembelih, kita pastikan setelah itu saat menyembelih kita pastikan kerongkongan dan urat lehernya putus. Kalau belum putus, jangan sampai pisaunya diangkat. ya. Alhamdulillah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan kembali pengertian tentang ibadah kurban. Jadi, pengertian tentang ibadah kurban secara bahasa itu seperti di atas.
Cara bahasa Arab tuh koruba yakribu, yang artinya dekat atau Mendekatkan. Sedangkan secara istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi Larangannya. Sudah. Mungkin ini waktu sudah cukup. Ibu ingin kalian membuat video kurban dan diupload di YouTube. Setelah itu linknya kalian kumpulkan di grup ya, di grup kelas. Iya, Bu. Baik. Pesan ibu, semangat, selalu belajar dan menjaga kesehatan. Tuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.